Hai semua, selamat datang di channel W.A Movies. Perlu kalian tahu, channel ini akan mengupdatekan game maupun cerita film. Dan untuk kali ini, saya akan mengupdatekan film yang bernama Just Mercy. Film ini dibintangi oleh Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, dan pemain lainnya. Film ini juga disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang beberapa filmnya cukup bagus dan layak untuk ditonton. Film ini mengisahkan seorang pengacara lulusan Harvard dan memperjuangkan keadilan, terutama kepada keluarga kulit hitam yang terancam hukuman mati tanpa proses keadilan yang jelas. Oke, daripada penasaran, ini dia alur cerita film Just Mercy. Film ini dimulai pada tahun 1987 di kota Monroe County, Alabama. Seorang pria kulit hitam yang bernama Macmillan dan sering disapa dengan nama Johnny D sedang memotong pohon bersama temannya. Dan setelah selesai memotong pohon, ia pun mengangkut batang pohon yang ia potong dan ia pun pulang. Namun, ketika saat ia pulang, ia dihadang oleh beberapa polisi tanpa alasan yang jelas dan ia pun dibawa oleh para polisi tersebut. Scene berpindah ke sebuah berita TV yang menayangkan kasus pembunuhan seorang gadis berkulit putih yang berumur 18 tahun yang bernama Rhonda Morrison. Macmillan dituduh sebagai pembunuh Rhonda Morrison dan Macmillan awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun diubah menjadi hukuman mati. Scene berpindah ke seorang pria kulit hitam yang bernama Brian. Brian ingin menemui seorang narapidana berkulit hitam dan ingin memberitahu bahwa ia tak jadi dieksekusi mati. Seketika pria kulit hitam ditemui Brian menangis dan memeluk Brian, dan film Just Mercy pun dimulai. 2 tahun kemudian, Brian akan pindah ke kota Alabama. Namun sebelum ia pergi ke Alabama, ia harus meyakinkan sang ibu yang takut jika Brian akan mati di sana. Namun Brian berhasil meyakinkan sang ibu bahwa ia tak akan mati di sana. Brian pun melanjutkan perjalanannya untuk pindah ke kota Alabama. Ketika sampai di Alabama, ia bertemu dengan temannya yang bernama Eva yang sedang ingin menyewa sebuah ruangan untuk memberikan orang miskin hak konstitusional. Namun ditolak dikarenakan Eva belum menjelaskan apa yang ia lakukan di kantor tersebut. Eva dan Brian pun cukup kecewa dengan hal tersebut dan mereka pun pergi ke rumah Eva untuk berbincang sekaligus makan malam dengan suami dan anak Eva. Di pagi harinya, Brian mengunjungi sebuah penjara untuk mewawancarai para narapidana yang tak mempunyai pengacara. Saat ia ingin mewawancarai para narapidana, ia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan, di mana ia harus melepas baju, celana, bahkan sandalamnya untuk mengecek apakah Brian aman atau tidak untuk mewawancarai para narapidana. Mungkin inilah bentuk rasisme yang terjadi saat itu. Hal itu pun membuat Brian sedikit kesal pada polisi tersebut. Namun dia tetap melanjutkan tujuannya ke penjara tersebut, yaitu mewawancarai para narapidana di sana. Ia pun mulai mewawancarai satu persatu narapidana yang ada di penjara tersebut. Hingga muncul seorang narapidana yaitu Macmillan. Macmillan pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah memiliki pengacara. Namun pengacara tersebut bukannya membawa kebahagiaan bagi keluarga dan Macmillan sendiri, namun justru membuat situasinya semakin buruk. Lalu Macmillan pun bertanya, apakah kau akan berbeda? Namun Brian justru menjelaskan cara-cara melepaskan Macmillan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pengacara sebelumnya. Seketika Macmillan pun kesal dan marah kepada Brian. Brian pun mencoba untuk menenangkan Macmillan, namun Macmillan tetap pergi dan meninggalkan Brian. Macmillan pun kembali masuk ke dalam selnya. Ia disapa oleh teman-temannya yang bernama Herb dan juga Ray. Herb pun bertanya, bagaimana pendapatmu tentang pengacara itu? Macmillan pun menjawab dengan penuh kesal bahwa pengacara tersebut masih bocah dan tak mengerti apa yang ia lakukan. Mereka pun melanjutkan candaan mereka. Malamnya Brian pun kembali ke rumah Eva. Ia bertujuan untuk menyelesaikan dan memecahkan misteri kasus Macmillan. Bahkan Brian tak tidur semalaman demi memecahkan kasus Macmillan. Di saat pagi, Eva menemukan ruang tamunya yang penuh dengan kertas dan yang berserakan. Ia juga menemukan Brian yang sedang tertidur di meja. Setelah bangun, Brian pun mencoba menjelaskan kepada Eva bahwa Macmillan bukanlah pelaku dari kasus pembunuhan Rhonda Morrison. Brian pun ingin menemui seorang jaksa.
Eva menyarankan untuk datang ke seorang yang bernama Tommy Chapman yang mungkin bisa memecahkan kasus dari Macmillan ini. Ketika sampai di tempat Tommy, ia disambut dengan hangat dengan Tommy dan Tommy sempat memuji Brian karena ia seorang pengacara lulusan Harvard. Brian pun menjelaskan maksud ia datang ke tempat Chapman adalah untuk memberi dukungan kepada kasus Johnny D. Namun Chapman sedikit memperingatkan kepada Brian jika ia terus menelusuri kasus ini, ia akan membuat beberapa orang tak bahagia. Namun Brian tetap berpegang teguh kepada tujuan utamanya, yaitu membela kebenaran. Chapman berbicara agar Brian bisa berhasil menangani kasus ini, ia harus mengajukan mosi di pengadilan. Sungguh baik sekali Chapman ini, karena ia sudah memberikan cara agar Macmillan bisa lepas dari hukumannya. Setelah ia pergi dari tempat Chapman dan ingin mengunjungi tempat kejadian, yaitu di Jackson Cleaners. Setelah mengunjungi tempat kejadian, ia harus datang ke keluarga Macmillan. Saat sampai, ia langsung disapa oleh istri dari Macmillan, yaitu Minnie. Setelah itu ia dikenal dengan anak-anak dari Macmillan, yaitu John dan Jackie. Ia pun disuruh masuk ke dalam rumah Macmillan oleh Minnie. Saat di dalam rumah, banyak sekali tetangga atau keluarga dekat dari Minnie. Mereka berbicara cukup keras dan membuat Brian sedikit tak nyaman. Hingga seorang ibu-ibu menyuruh diam dan mendengarkan Brian berbicara satu persatu. Keluarga dari Macmillan pun mengatakan bahwa saat pembunuhan itu terjadi, Macmillan menggoreng ikan dan menjualnya untuk mengumpulkan uang untuk gereja. Brian pun sedikit bingung dengan hasil yang dikasih polisi, karena justru hasil yang dikasih polisi sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh keluarga Macmillan. Hingga Brian diperkenalkan dengan teman John, yaitu Darnell. Ia mengatakan bahwa ia bisa membuat Macmillan dibebaskan. Darnell pun menjelaskan bahwa ia bersama seorang pria yang bernama Bill Hooks. Bill Hooks adalah menjadi salah satu saksi mata dari pembunuhan ini. Darnell menjelaskan saat itu ia bersama Bill Hooks jauh dari tempat kasus pembunuhan itu berlangsung. Bahkan Darnell menyebutkan bahwa ia jaraknya 3 mil dari tempat kejadian. Artinya sangat tidak mungkin jika Bill Hooks melihat Macmillan melakukan hal tersebut dari jarak sejauh itu. Akhirnya Darnell menjadi salah satu alat atau kunci untuk melepaskan Macmillan. Paginya, ia bertemu kembali dengan Macmillan. Macmillan sedikit takjub dengan apa yang dilakukan Brian kemarin. Ia adalah datang jauh-jauh ke tempat Macmillan. Namun menurut Brian, hal itu bukanlah masalah besar. Yang menjadi masalah besar adalah bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan Macmillan dari penjara. Brian pun membagikan bukti dan saksi mata dari Darnell. Ia menjelaskan bahwa Macmillan bisa saja keluar dengan selamat dikarenakan Darnell bersama Bill Hooks saat itu jaraknya mereka 30 mil dari Jackson Cleaners. Macmillan juga dikasih surat oleh istrinya, yaitu Minnie. Saat sampai di sel, ia mendengarkan kabar bahwa tanggal eksekusi Herb tinggal sebentar lagi. Seketika mereka menjadi sedih dan mencoba untuk menenangkan Herb. Ketika di rumah Eva, Brian dan Eva sedang berbincang-bincang soal kasus Herb dan juga Johnny D. Tiba-tiba telepon rumah Eva berbunyi dan Eva pun menjawab telepon tersebut. Orang yang berada di telepon itu memberitahu bahwa jika Eva dan Brian tak berhenti bekerja untuk Johnny D, maka rumah Eva dan keluarganya akan mati terkena bom. Seketika Eva pun panik dan menyuruh semua orang yang ada di rumah itu untuk keluar. Hal ini menjadi tanda tanya bagi kita sebagai penonton, siapakah yang menelpon rumah Eva saat itu. Di akhir saya akan memberitahu pendapat saya sendiri siapa yang menelpon mereka. Di teras rumah Eva sedikit curhat dengan Brian bahwa semenjak ia melakukan ini semua bersama Brian, ia jadi dijauhi dan diomongin dari belakang maupun secara langsung. Hal ini pun membuat Eva sedikit ragu akankah dia tetap melanjutkan kasus ini atau tidak. Namun Eva tetap melanjutkan kasus ini dengan Brian hingga akhir. Paginya, mereka pun mulai melanjutkan pekerjaan mereka dengan bertanya-tanya kepada penduduk sekitar tentang kasus ini. Namun beberapa warga memilih untuk tidak ikut campur dengan kasus ini dan tak memberitahu Brian dan Eva. Hanya beberapa orang saja yang ingin memberitahu mereka. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, Eva dan Brian membuat sebuah kantor yang bernama AGI, yang kepanjangannya adalah Equal Justice Initiative. Beberapa minggu kemudian, kasus Macmillan mendapatkan sebuah tamparan besar. Darnell, yang menjadi salah satu kunci dari kasus ini, harus berhenti dan tak ikut campur dalam kasus Macmillan, dikarenakan ia ditangkap saat ia sedang kerja dengan tuduhan bahwa ia berbohong dengan kesaksian Bill Hooks. Brian yang geram dan marah pun keluar dari mobil dan masuk ke kantor polisi dan ingin mengobrol langsung dengan sheriff di sana. Ternyata juga ada Chapman.
ia sedang membicarakan sesuatu dengan Sheriff. Brian pun adu mulut dengan Sheriff yang bernama Sheriff Tate. Lalu Brian bertanya, "Mengapa kau menangkap Darnell?" Sheriff Tate pun jawab, "Karena Darnell berbohong." Jawaban yang tak memuaskan itu membuat Brian marah dan meninggalkan tempat tersebut. Saat perjalanan pulang, ia tiba-tiba disuruh berhenti oleh sebuah mobil polisi. Brian pun berhenti, namun saat berhenti, ia malah disuruh keluar secara paksa dengan kasar. Padahal ia tak melanggar apapun. Beberapa menit kemudian, ia pun dilepaskan tanpa diberitahu kesalahannya. Brian pun pulang dengan keadaan yang sedikit ketakutan. Paginya, ia kembali memberitahu kepada Macmillan bahwa Darnell tak lagi ikut campur dalam kasus Macmillan. Hal ini pun membuat Macmillan sedih dengan apa yang dilakukan Darnell. Lalu Macmillan bertanya, apakah rencana selanjutnya? Lalu Brian mengatakan bahwa ia harus berbicara kepada Ralph Myers. Seketika Macmillan pun cukup kecewa dengan rencana Brian. Macmillan menjelaskan bahwa Ralph Myers telah menghancurkan hidupnya. Namun Brian pun mencoba untuk menenangkan Macmillan dengan cara ia akan berusaha untuk berhati-hati dengan semua yang diucapkan Ralph Myers, dan Macmillan pun setuju dengan rencana Brian. Kini Brian akan mencoba untuk mewawancarai Ralph Myers tentang Macmillan. Ralph Myers menjelaskan bahwa ia sudah ditanyai Rhonda Morrison saat ditangkap dan rekaman kesaksian pertamanya sudah direkam beberapa hari kemudian. Namun, pernyataan tentang reaksi Ralph Myers yang diberikan ke pengadilan direkam hampir 2 bulan kemudian. Artinya, rekaman pertamanya disimpan di suatu tempat. Brian berpikir bahwa mungkin saja rekaman pertamanya disembunyikan di gedung pengadilan Escambia. Mereka pun bergegas pergi ke gedung pengadilan Escambia untuk mengambil rekaman dan file tentang Ralph Myers. Sesudah mendapatkan file dan rekaman tentang Ralph Myers, Brian dan Eva yang salah satu pegawainya pun mencari hal yang janggal tentang Ralph Myers. Mereka pun menemukan salah satu bukti yang bombastis. Di dalam rekaman pertama, Myers dan Sheriff Tate sedang berbicara tentang kasus Johnny D. Ternyata Ralph Myers tidak menyaksikan apapun tentang kasus Johnny D. Ia mengulang beberapa kali bahwa ia tak akan berbohong. Namun Sheriff Tate seperti memaksa Myers agar mau menjadi saksi Johnny D. Hal itu pun membuat Brian dan Eva dan pegawainya kaget bukan main. Di tengah malam, Herb sedang menangis karena esok adalah hari ia akan dieksekusi mati. Macmillan yang terbangun pun mencoba untuk menenangkan Herb. Namun Herb tetap menangis dan menyesali perbuatannya. Agar tenang, Macmillan pun menyuruh Herb agar menarik nafas dalam-dalam lalu keluarkan. Macmillan pun menyuruh Herb untuk membayangi pohon pinus. Gila, ini scene paling indah sih dalam film ini. Kini Brian dan Eva sedang mengerjakan surat-surat untuk membebaskan Herb. Mereka bekerja keras semalaman. Setelah surat tersebut selesai, kini mereka hanya harus menunggu perintah dari pengadilan. Namun paginya, semua yang mereka kerjakan semalaman telah ditolak oleh pengadilan. Artinya, Herb akan dieksekusi mati hari itu juga. Seketika Brian, Eva, dan pegawainya pun menjadi sedih. Kini Brian harus pergi dan melihat Herb yang akan dieksekusi mati. Di penjara, Herb telah dipanggil oleh penjaga untuk bersiap menghadapi eksekusi mati. Teman-temannya seperti Macmillan dan Ray pun menjadi sedih dengan kepergian Herb. Brian pun mengunjungi Herb untuk terakhir kalinya dan berdoa bersama. Dan kini Herb pun berjalan ke tempat eksekusinya. Seketika suasana dalam film ini benar-benar menjadi sedih. Semua narapidana pun meneriaki Herb yang akan mati. Mereka berteriak jika mereka akan selalu bersama Herb. Dan akhirnya Herb pun meninggal di kursi listrik. Brian pun pulang dalam keadaan menangis dan benar-benar sedih. Kini di rumah Eva, Brian pun melanjuti kasus Macmillan agar eksekusi seperti tadi tidak terulang lagi. Paginya Brian kembali mengunjungi Ralph Myers. Brian pun memberi bukti-buktinya kepada Ralph Myers. Seketika Myers pun menjelaskan semuanya bahwa apa yang ia semua katakan adalah kebohongan. Kini Ralph Myers akan mengikuti pengadilan dan menjadi saksi dari kasus Johnny D. 16 April 1992, sidang layak pertama yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dari kasus Johnny D. Macmillan, Brian, Eva, keluarga Macmillan, Sheriff Tate, dan keluarga Rhonda Morrison sudah siap untuk menerangkan hasil hakim. Hingga akhirnya, Macmillan pun muncul di depan keluarganya dan keluarga Rhonda Morrison. Brian pun menyuruh Ralph Myers agar hadir di mimbar. Ketika Myers sudah sampai di mimbar, Sheriff Tate pun terus-menerus memperhatikan Myers. Hingga akhirnya pertanyaan pertama pun keluar.
Myers tak menjawab dan merasa ia sudah lupa dengan hal itu. Namun Myers seperti mengasih sebuah peringatan kepada Brian bahwa ia takut dengan Sheriff Tate. Brian yang mengerti pun langsung menghadang wajah Sheriff Tate dengan tubuh Brian. Dan benar saja, ketika pertanyaan yang sama keluar, Rep Myers mengakui bahwa semua saksi ia kepada Johnny D adalah kebohongan. Seketika semuanya pun menjadi ricuh, hingga beberapa bukti pun keluar. Seperti polisi yang mampir ke tempat pesta goreng ikan keluarga Macmillan saat pembunuhan itu terjadi, hingga posisi mayat yang berbeda dengan hasil investigasi polisi, dan beberapa lainnya. Banyak bukti yang membuat pihak Rhonda Morrison seperti kehabisan ide untuk adu mulut. Di depan tempat pengadilan, Macmillan mengungkapkan bahwa hatinya sangat bahagia. Ia juga tak mengakui bahwa Rep Myers akan mengakui semua kebohongannya. Esok harinya, pengadilan tetap dilanjutkan. Namun bukan kabar baik yang mereka dapatkan, justru sebuah kabar buruk. Rep Myers dituduh melakukan kesaksian palsu. Akhirnya bukti yang mereka kemarin kasih telah ditolak dan Macmillan tetap akan dipenjara dan menunggu eksekusi mati. Semua keluarga Macmillan pun menjadi sedih, terutama John yang marah-marah dan menentang semua yang telah diberitahu hakim. Hal itu membuat John ditangkap oleh polisi dan membuat Macmillan menangis dan harus menerima bahwa dia akan dihukum mati. Seketika semuanya menjadi kacau, terutama Brian yang merasa bahwa apa yang dia lakukannya selama ini sia-sia. Di sebuah tepi danau, Brian curhat kepada Eva bahwa apa yang dia lakukan selama ini membuat semuanya semakin buruk. Namun Eva membantah semua itu dan mengatakan bahwa Brian membuat komunitas ini jauh lebih baik. Di sebuah gereja, Brian mendengarkan orang-orang bernyanyi dan hal itu membuat semangat Brian untuk mencari keadilan bangkit kembali. Di penjara, Macmillan bertanya, "Apa kau akan berhenti?" Brian pun menjawab tidak. Dia tidak akan berhenti sampai di situ saja. Seketika Macmillan bangga dengan apa yang diucapkan Brian. Di rumah Macmillan, Brian meminta maaf untuk keluarga Macmillan tentang gagalnya sidang kemarin. Namun Brian tetap memberitahu bahwa ia akan tetap berusaha untuk mengeluarkan Macmillan dari penjara. Di sebuah acara TV, Macmillan menyebutkan dirinya bahwa ia sama sekali tak bersalah dan tidak mengenal Rhonda Morrison. Di acara yang sama, Rep Myers juga mengakui bahwa ia berbohong. Dan disinilah kita harus dilatih kesabarannya. Chapman yang sebelumnya kita kenal adalah orang yang baik, malah merasa nyaman apabila Macmillan dihukum mati dengan alasan bahwa Macmillan sudah diadili oleh juri. Dia sih kecewa saya. Baginya Brian akan memberikan semua bukti yang dia punya untuk melepaskan Johnny D kepada Mahkamah Agung Alabama agar diputuskan membuat sebuah persidangan baru untuk Macmillan. 3 bulan kemudian, Mahkamah Agung menelpon Brian agar keputusan Macmillan dari Mahkamah Agung siap diambil. Mahkamah Agung memberikan sebuah persidangan baru kepada Johnny D. Artinya, sebuah sidang akan kembali digelar untuk mendapatkan keadilan. Namun Chapman meminta pengadilan untuk menunda persidangan. Artinya, Chapman mencoba untuk mengulur waktu untuk mendapatkan bukti-bukti yang sebenarnya nggak benar. Brian pun mengunjungi rumah Chapman dan ngamuk di sana. "Mengapa kau mengundurkan waktunya?" tanya Brian. Dan seketika Chapman ngamuk juga. Ia menjelaskan bahwa ia dituduh rasis oleh gubernur. Brian meminta kepada Chapman untuk ikut bergabung bersama Brian, karena menurut Brian, Chapman masih bisa membedakan yang mana yang salah dan mana yang benar. 2 Maret 1993, sidang baru untuk kasus Macmillan pun dimulai. Namun saat Brian masuk, keluarga Macmillan berkumpul di luar ruangan. Ternyata seorang polisi yang menjaga di depan pintu tidak mengasih mereka untuk masuk. Mereka pun dikasih masuk dengan perintah Sheriff Tate. Namun kursinya habis, jadinya mereka pun berdiri saja. Hakim pun masuk ke dalam ruangan. Kini hakimnya seorang perempuan. Hakim menjelaskan bahwa mereka berkumpul kembali karena Brian mengajukan sebuah mosi untuk menolak semua tuduhan terhadap Macmillan. Karena mosi ini diberikan Brian, maka Brian harus menjelaskan mengapa ia membuat sebuah mosi untuk menolak sebuah tuduhan. Brian pun menjelaskan bahwa semua ini salah dan ia meminta kepada hakim bahwa agar semua ini segera ditolak. Nah, kini giliran Chapman. Namun Chapman terlihat bingung. Lalu ia mendekat kepada hakim bahwa ia ada masalah. Lalu dia menjelaskan bukti-buktinya bahwa mosi yang sebelumnya sudah diberikan kepada negara ternyata sudah diterima sejak lama.
Artinya, semua mosi yang telah diberikan Brian untuk mengeluarkan Macmillan sejak lama telah diterima, namun sepertinya ditutup-tutupi oleh pihak Rhonda Morrison. Sekali lagi hakim menanyakan, apakah kau akan bergabung dalam mosi untuk menolak semua tuduhan ini? Dan Chapman pun menjawab dengan lemas, iya. Artinya, semua tuduhan yang diberikan kepada Macmillan telah ditolak dan Macmillan telah bebas dari hukumannya. Akhirnya semua tuduhan kepada Macmillan pun ditolak. Seketika semua orang berteriak senang kecuali pihak keluarga Rhonda Morrison. Sheriff Ted pun ikut kecewa dengan keputusan juri. Seketika anak-anak dan istri Macmillan pun memeluk Macmillan. Macmillan akhirnya merasakan kehangatan keluarga yang sudah ia nantikan sejak lama. Semua keluarga Macmillan pun berterima kasih dan bersyukur karena sudah diberikan keajaiban oleh Tuhan. Di penjara, Macmillan pun mengucapkan selamat tinggal dan bersalaman kepada teman-temannya. Sebelum ia meninggalkan penjara, ia pun berbalik badan untuk melihat penjara untuk terakhir kalinya. Akhirnya, Macmillan pun kembali ke rumahnya dan semuanya berterima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan keluarga Macmillan. Di akhir film, 1 April 1993 di US Senate Hearing on the Death Penalty, Brian berpidato tentang apa saja yang ia dapatkan dari kasus Macmillan. Brian menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengubah dunia dari ide-ide yang ada di pikiran kita saja, namun kita butuh keyakinan hati kita juga. So guys, itu dia film Judge Mercy. Gimana? Bagus gak sih filmnya? Kalau menurut saya sih film ini mendapatkan rating 8,5. Ya karena pengambilan gambar yang bagus dan juga pemain-pemainnya yang asik banget. Biarpun alur ceritanya sedikit membingungkan karena ini ada hukumnya, tapi masih seru kok. Tapi nantinya film akan tergantung pada selera kalian. Oh iya, lupa saya ngasih tahu nih. Siapakah sih yang menelpon rumah Eva dan mengancam Eva? Kalau menurut saya sih Sheriff Ted. Dikarenakan suara yang berada di telepon mirip dengan Sheriff Ted. Namun ada juga beberapa hal yang mungkin saya percayai. Mungkin ini adalah grup Ku Klux Klan yang tidak suka dengan mereka karena mereka membantu orang kulit hitam. So guys, terima kasih udah menonton Alcita film kali ini. Kalau ada yang mau saya alcitakan filmnya, bisa kalian komentar di bawah. Nanti saya akan buatin. Oke guys, thanks ya sudah nonton dan mampir di channel W.A. Dan God bless you. Goodbye guys.